warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8 SMP, ini materi matematika yang akan sampaikan adalah materi kelas 8 tentang bangun ruang sisi datar. Semoga bermanfaat ya. Ini saya membuat sekitar 4 slide yang isinya tentang kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sekarang saya akan membuka dulu ya. Ini bangun-bangun dari kubus, balok, prisma, dan limas, dan berikut adalah manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai dari yang pertama, yakni kubus. Kubus itu pembentuk utamanya adalah persegi. Nah, ada 6 sisi. Unsur-unsur kubus sama yang lain akan ada di slide berikutnya ya. Ini kita tentang volume sama luas saja. Jadi kubus, saya ulangi, susunan utamanya adalah persegi. Kubus memiliki diagonal sisi. Sisi kubus itu kan persegi semua, ada 6. Jadi semua panjang diagonal sisinya sama. Memakai teorema Pythagoras, kalau sisinya S maka itu kan diagonal sisinya adalah sisi miring, maka S kuadrat ditambah S kuadrat adalah 2 S kuadrat kalau dikeluarkan menjadi S akar 2. Kemudian kalau diagonal ruang dari kubus itu ada 4, semua panjangnya sama. Rumusnya yakni S akar 3, yang tak lain rumus ini didapat dari teorema Pythagoras juga. Selanjutnya, kubus juga memiliki bidang diagonal atau bidang diagonal. Bidang diagonal dari kubus itu berbentuk persegi panjang, sehingga rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, yang panjangnya itu kita cari dari teorema Pythagoras yang ketemu dari diagonal sisi S akar 2, sedangkan lebarnya dari sisinya persegi itu sendiri yakni S, sehingga bidang diagonalnya luasnya adalah S kuadrat kali akar 2 atau S kuadrat akar 2. Nah, luas kubus sendiri itu apa? Luas kubus kan persegi itu memiliki rumus luas sisi kali sisi atau S kuadrat, padahal kubus memiliki 6 sisi, sehingga luas kubus adalah 6S kuadrat. Volume kubus, semua volume rumusnya sama ya, luas alas kali tinggi. Alas kubus persegi, tinggi kubus adalah S, maka rumusnya adalah S pangkat 3. Lanjut ke balok. Penyusun utama balok yakni persegi panjang. Kalau di kubus dia punya sisi atau dimisalkan S, kalau di balok ukuran panjang penyusunnya itu tidak sama, maka dimisalkan panjang, lebar, sama tinggi. Balok juga memiliki diagonal sisi. Cara mencari diagonal sisi yakni dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk yang saya tunjukkan pakai garis merah ini, rumusnya yakni, kan kita cari sisi miringnya yakni P kuadrat ditambah L kuadrat. Ada lagi yang saya tunjukkan dengan garis biru ini, rumusnya P kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan yang saya tunjukkan dengan garis orange ini adalah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, balok juga memiliki diagonal ruang. Diagonal ruangnya ada 4. Rumusnya sama semua, yakni P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Untuk luas bidang diagonalnya silakan dicoba untuk mencari sendiri ya. Penyusun balok yakni persegi panjang tadi sudah saya sebutkan. Kalau kalian buka jaring-jaringnya itu ada 4 persegi panjang yang sama, kemudian 2 persegi panjang yang sama. Nah, itu kalau dibuka beserta ukurannya, panjang kali lebar itu
persegi panjang memiliki panjang kali lebar, ukurannya itu ada 2. Memiliki ukuran panjang kali tinggi itu ada 2. Memiliki ukuran lebar kali tinggi itu ada 2. Sehingga rumus luas balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Volume balok, sekali lagi saya tekankan bahwa mencari volume itu rumus semuanya sama. Luas alas kali tinggi. Balok luasnya adalah alasnya berupa persegi panjang, maka panjang kali lebar kali tinggi balok. Selanjutnya kita ke belajar tentang limas. Nama limas itu tergantung dengan alasnya itu berbentuk apa. Kemudian perlu diketahui bahwa sisi tegaknya adalah segitiga. Nah, sekarang itu pengalaman saya mengajar, banyak yang bingung antara limas sama prisma. Kalau limas itu kalian harus membayangkan piramida. Sedangkan kalau prisma, kalian itu harus membayangkan sebuah lemari. Nah, kalau piramida sisi tegaknya segitiga, kalau lemari sisi tegaknya persegi panjang, kayak gitu. Biar kalian memudahkan kalian untuk mengingat limas dengan prisma. Nah, karena limas itu tergantung dengan alasnya, namanya, maka kalian harus mengingat kembali pelajaran kelas 7 tentang segitiga sama segi 4. Paling enggak kalian sudah hafal rumus-rumusnya. Kalau luas segitiga, ya setengah alas kali tinggi, luas persegi panjang itu, dan seterusnya seperti yang saya tampilkan di slide ini. Nah, setelahnya, kalau dia alasnya segitiga ya namanya limas segitiga. Kalau alasnya segi 4 ya limas segi 4. Kalau ya belah ketupat berarti limas belah ketupat dan seterusnya. Kalau seginya lebih dari 4 ya limas segi 5 atau limas segi 6, segi 7 dan seterusnya. Bagaimana cara mencari luas limas? Mencari luas limas itu kalau kita buka jaring-jaringnya itu kan ada segitiganya, itu akan sebanyak sisinya alas. Misal kalau alasnya segitiga, maka segitiganya yang sisi tegaknya ada 3. Kalau segi 4, maka segitiga selaku sisi tegak itu ada 4. Maka rumusnya adalah luas alas. Luas alasnya tergantung pada gambar atau soal yang diberikan. Kalau segitiga berarti luas alasnya ya setengah alas kali tinggi ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Jumlah luas, saya garis bawahi ya, jumlah luas, maka kalian harus mencari satu-satu luas sisi tegaknya di masing-masing sisi itu. Kemudian kalian total, ketemulah luas limas. Sedangkan kalau volume limas, kalau tadi di awal-awal saya menekankan bahwa volume semua bidang sama, luas alas kali tinggi khusus untuk limas, dan nanti kerucut di bangun ruang sisi lengkung ada tambahan sepertiga. Ini sepertiga kali luas alas limas kali tinggi limas. Next, terakhir adalah tentang prisma. Nama prisma itu tergantung dengan alas dan tutupnya. Kalau alasnya persegi, ya prisma persegi. Kalau alasnya jajar genjang ya prisma jajar genjang dan seterusnya. Sisi tegaknya persegi panjang, tadi contohnya adalah almari ya, prisma. Nah itu kalau segitiga ya prisma segitiga namanya. Kalau alas tutupnya segi 4 ya prisma segi 4. Kalau segi 5 ya prisma segi 5 dan seterusnya. Lagi-lagi kalian harus mengingat pelajaran kelas 7 yang tadi sudah saya terangkan di limas tentang bangun datar segitiga dan segi 4 yang kalian akan terapkan di prisma juga. Apa bedanya limas sama prisma? Tadi kan sudah, kalau limas sisi tegaknya segitiga, kalau prisma sisi tegaknya adalah persegi panjang. Luas prisma. Luas prisma, kalau kalian buka jaring-jaringnya, itu alas sama tutupnya kan sama, sehingga untuk mencari luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah
persegi panjang itu kan rumusnya sama, panjang kali lebar. Tinggal kalian terapkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalian jumlah dulu semua sisinya, sisi alas, kemudian kalikan tinggi. Nah, jadilah luas prisma, yakni 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sedangkan volume prisma, luas alas kali tinggi. Luas alasnya berarti luas alas prisma tadi berbentuk apa kali tinggi prisma. Nah, sudah selesai. Itu adalah materi tentang bangun ruang sisi datar untuk menentukan rumus luas dan volume. Untuk selanjutnya latihan soal insya Allah akan saya buatkan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.